Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Bapak Fikri Romansah. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Jadi kehidupan manusia senantiasa berkembang, ya, senantiasa melalui proses, ya. Dari waktu ke waktu dalam ilmu sejarah kita mengenal dua tahapan, yaitu zaman praaksara dan zaman sejarah. Untuk sampai pada kehidupan seperti sekarang ini, manusia harus melewati tahapan kehidupan tersebut. Sebagai manusia, alangkah baiknya jika kita mengetahui tahapan-tahapan kehidupan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita pelajari bersama, ya. Oke, selanjutnya materi kita kali ini akan membahas tentang apa saja. Yang pertama adalah masa praaksara. Yang kedua adalah mengenal manusia purba, jenis-jenisnya, ya. Terus penemuannya di mana saja, tokoh-tokohnya siapa saja. Yang ketiga adalah nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan pada masa praaksara itu seperti apa, dan yang terakhir adalah hasil dan nilai kebudayaan dari zaman praaksara, ya. Demikianlah materi-materi yang akan kita bahas kali ini. Masa praaksara definisinya adalah, dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut dengan prehistory. Pre artinya adalah sebelum, ya, history adalah sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Yang kedua, masa praaksara juga disebut dengan nirleka atau masa nirleka. Nir berarti tidak ada, leka berarti tulisan. Jadi masa nirleka atau praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Itu ya definisi atau pengertian dari zaman praaksara. Periodisasi masa praaksara sekarang, ya, dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan geologi mengacu pada umur lapisan bumi, ya. Ilmu yang untuk mengetahui lapisan bumi itu namanya geologi, ya. Dibagi menjadi beberapa zaman. Ada zaman Arkeozoikum, Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum, atau Kenozoikum. Sedangkan berdasarkan arkeologi adalah ilmu yang meneliti tentang hasil manusia purba, ya, tentang hasil kebudayaannya, tengkoraknya, itu bisa, ya. Ini dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman Logam, ya. Itu ya periodisasi masa praaksara. Sekarang kita mengenal manusia purba, ya. Lokasi penemuan manusia purba di Indonesia itu ada di beberapa wilayah, ya, teman-teman, anak-anakku semua, ya. Ada di Sangiran ini di Jawa Tengah, ya. Terus di Trinil, ya, di Ngawi, terus Wajak, ya, di Desa Wajak campur darat Tulungagung. Terus ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Flores NTT, ya, Nusa Tenggara Timur. Ya, wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores, ya. Nah, untuk lebih mengetahui tempatnya,
Bapak akan mengajak kalian ke peta secara 3D ya, 3 dimensi dari Google Earth ya. Oke, kita sudah masuk ke Google Earth ya. Silahkan diperhatikan dengan baik ya, tempat-tempat ditemukannya manusia purba. Yang pertama ada di Sangiran ya, tempatnya adalah di Jawa Tengah. Di Sangiran ini juga ada situs purbakala, ada museumnya ya. Silakan jika kalian sedang berada di Jawa Tengah, di Sangiran, bisa mengunjungi Museum Sangiran, manusia purba di Sangiran ya. Ini tempatnya seperti ini. Terus selanjutnya ada di Trinil ya. Nah, sebentar. Oke, di Trinil, situs Sangiran yang pertama. Tempatnya seperti apa kita lihat. Nah ini seperti ini ya tempatnya. Nah ini museumnya, ini berada di gerbang museum manusia purba Sangiran. Selanjutnya kita menuju ke Trinil ya. Ini situs paleontologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Terletak di Desa Kau, Kecamatan mana ini? Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi ya, di Ngawi, Jawa Timur. Nah ini selanjutnya ada kita menuju kemana ini? Di Tulungagung ya. Di Tulungagung ditemukan fosil manusia purba wajak ya, dinamakan wajak Kensis. Nah ini. Terus kita lanjut lagi, kita menuju ke NTT, tepatnya di Flores. Nah, ini tempatnya di dalam gua ya, liang gua namanya. Nah, ini kita bisa lihat di dalamnya. Kita menuju ya. Nah, keren ya teman, keren ya anak-anak. Ini Google Earth ini bisa melihat secara 3D ya hasil pencarian kita, misalkan di mana. Ini tergantung juga kapasitas internet ya, membutuhkan internet yang cukup cepat dan lancar ya. Nah ini sedang apa namanya, nah ini kayaknya sedang lemot, ini nggak bisa muncul gambarnya. Oke, mungkin itu saja ya, seperti ini secara 3D ya, biar kalian bisa memahami tempat-tempatnya mana saja. Di Sangiran itu mana, Trinil itu mana. Nah ini tempatnya ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Nusa Tenggara Timur atau di Flores. Itu ya. Kembali lagi ke PowerPoint. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Ya, ada berapa sih manusia purba yang ditemukan di Indonesia? Yaitu Meganthropus, ya, ada Pithecanthropus dan Homo sapiens. Nah, ini situs-situsnya. Nah, Meganthropus ini pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941 di Desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Ini ya. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa,
Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Sekarang Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistosen bawah ini pada lapisan Pleistosen bawah ini hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650 sampai 1000 cc. Sekarang Pithecanthropus erectus atau Homo erectus, yaitu memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890, Eugene Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleontropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ciri fisiknya yaitu badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80-100 kg, tinggi badan 160-180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750-1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Sekarang Homo sapien. Homo sapien artinya adalah manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapien salah satunya disebabkan oleh volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapien diperkirakan memiliki ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masih gigi besar, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Jenis-jenis Homo sapien yang ditemukan di Indonesia adalah Homo wajakensis, Homo solensis, dan Homo floresiensis. Homo wajakensis ya ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, di lembah Sungai Berantas. Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Eugene Dubois pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40-25 ribu tahun yang lalu. Von Koenigswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapien karena sudah mengenal upacara penguburan. Homo solensis. Homo solensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada 1931-1934 di daerah Ngandong, di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo solensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia Homo solensis diperkirakan hidup pada 900-200.000 tahun yang lalu. Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada 2003 dalam ekskavasi dua liang gua Flores.
Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekiranya 18.000 tahun yang lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekira 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teguh Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrocefalia, yaitu tengkorak kecil dan berotak kecil. Sekarang ada pertanyaan, siapa sih sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia? Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul siapa sih nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Yunan, yang kedua ada teori Nusantara, yang ketiga adalah teori out of Africa, dan yang terakhir adalah teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara yaitu bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Deutero-Melayu. Kita masuk ke teori yang pertama, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Yunan. Adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Jadi menurut teori ini, teknologi yang ada di Yunan dan yang ada di Nusantara itu memiliki kesamaan, ya. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Teori ini juga disetujui oleh R.H. Geldern dan J.H.C. Kern. Dari segi kebahasaan, bahasa Melayu berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan. Itu ya tentang teori Yunan. Teori Nusantara ini didukung oleh tokoh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawood. Ya, mohon maaf kalau salah bahasa Inggrisnya ya. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Dalam teori juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Jadi menurut teori ini ya, nenek moyang bangsa Indonesia bukan berasal dari luar bangsa Indonesia, tetapi asli dari Nusantara itu sendiri ya, seperti itu. Selanjutnya teori out of Africa. Teori ini dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat Mark Ingman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian Ingman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori ini menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekiranya 50.000 hingga 70.000 tahun lalu.
Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua, jalur yang bermula dari Afrika, kemudian melewati Laut Merah. Ini ya jalurnya. Nah ini sampai ke Indonesia. Ini teori bahwasanya nenek moyang kita berasal dari Afrika. Selanjutnya teori out of Taiwan. Ya, ini dikemukakan oleh ahli Peter Billwood dan Robert Blues. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori out of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunan. Ya, menurut teori out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa digunakan oleh leluhur Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan. Nah ini menyebar ke sini, ke Indonesia, ke Madagaskar. Nah, ini jalur. Oke, bangsa Melanesia. Kalau tadi teori-teori, sekarang adalah bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Bangsa Melanesia, Papua Melanosoid termasuk rumpun Bedoid Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badannya kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonking. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bah Son di daerah Hoa Binh di Vietnam ya, ini Bah Son daerah Hoa Binh ini. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Ya, itu. Bangsa Proto-Melayu. Ya, bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, suku Sasak, suku Dayak, suku Nias, suku Batak, dan suku Kubu. Ya, itu contoh-contoh suku dari bangsa Proto-Melayu. Sekarang bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Bangsa Deutero-Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Deutero-Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur darat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Deutero-Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Sekarang kita masuk pada zaman praaksara. Seperti apa sih kehidupan masyarakat pada zaman praaksara itu? Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua adalah masa bercocok tanam dan berternak. Dan yang ketiga adalah masa perundagian.
Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah masa di mana ini yang paling primitif ya, masih menggunakan cara-cara yang sederhana ya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekiranya sekitar 10-15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah, nomaden, dan tinggal di gua-gua sekitar sungai, danau, atau pantai. Kenapa mereka hidup di sekitar sumber mata air, di daerah dekat sungai, danau, atau pantai? Ya, pastinya karena untuk memudahkan mereka untuk mencukupi kebutuhan air ya, untuk kehidupan. Karena air adalah sumber kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada air ya, seperti itu. Maka dari itu mengapa penemuan fosil tengkorak-tengkorak manusia purba itu kebanyakan di daerah-daerah di dekat sumber mata air, seperti di Trinil, terus di Wajak itu di lembah sungai Bengawan Solo, di lembah sungai Brantas ya, terus yang di gua itu di Liang Bua Flores ya. Karena zaman dulu belum bisa menciptakan atau membuat tempat tinggal, maka dari itu mereka berteduh dari panas dan hujan dan ekstrimnya cuaca alam itu dengan menempati gua-gua yang ada di alam, seperti itu. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana sekali. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serping. Ini contohnya ya, ini ilustrasinya ya, mereka sedang berburu makanan, yaitu gajah purba, yaitu mamut ya. Ini alat-alat dari batu yang masih sederhana, belum berbentuk ya. Selanjutnya pada masa bercocok tanam dan berternak. Nah, ini kehidupan manusia purba ini sedikit ada kemajuan ya, mereka bisa mengembangkan hasil pertanian ya, yaitu dengan cara bercocok tanam. Dan pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah, dan juga manusia tersebut memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Nah, sudah ada perkembangan ya. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang-orang yang utama atau paling berpengaruh. Nah, jadi yang dipimpin menjadi ketuanya, menjadi kepalanya atau kepala suku itu benar-benar orang yang memiliki kemampuan, benar-benar memiliki keutamaan, kelebihan daripada orang-orang dalam sukunya tersebut ya. Bukan karena dipilih seperti sekarang ini ya, karena memang mereka dipilih karena memiliki kekuatan, memiliki kelebihan daripada yang lain, paling kuat misalkan, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan primus inter pares. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, hurdi, dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Jadi sudah lumayan sangat maju ya, mereka bisa
bercocok tanam, beternak, menciptakan perhiasan, gerabah, ya. Nah, sudah mengenal aktivitas ekonomi, perdagangan dengan sistem barter, ya. Dengan barter itu adalah tukar menukar dengan barang, ya. Seperti itu. Nah, ini hasil contoh kebudayaannya. Selanjutnya, masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datuk atau datuk. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain negara, muko, kapak corong, bejana perunggu, dan arca perunggu. Nah, jadi masa ini adalah masa yang paling tinggi pada zaman praaksara, ya, karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari logam. Ini contohnya. Hasil dan nilai kebudayaan pada masa praaksara. Penemuan teknologi sederhana, penemuan api, ya. Mereka bisa membuat api dengan memantik-mantikkan batu, ya. Juga namanya batu kalsedon namanya. Yaitu bisa memercikkan api, ya. Terus peralatan batu dan tulang, teknik pembuatan alat-alat batu, pembuatan tempat tinggal, pengolahan logam. Nah, ini penemuan teknologi yang sederhana. Itu ya yang dihasilkan. Terus mereka juga sudah menganut sistem kepercayaan. Jenis kepercayaannya nanti ada ya di slide berikutnya. Terus sistem penguburan dan menghasilkan benda-benda pemujaan. Karena sudah mengenal sistem kepercayaan, maka ada juga benda pemujaannya. Terus nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara, yaitu kreativitas, terus menjaga lingkungan alam, hubungan sosial yang harmonis. Itu ya hasilnya. Yang pertama adalah penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada periode kehidupan manusia purba jenis Homo erectus. Mereka menggunakan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir binatang buas. Pada awalnya pembuatan api dilakukan dengan cara membuturkan batu api dan menggosokkan kayu. Percikan api yang dihasilkan diarahkan pada dedaunan yang kering, kemudian diperbesar dengan menambahkan kayu bakar. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Ilustrasinya. Peralatan dari batu dan tulang. Ya. Kebudayaan mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Kebudayaan Pacitan identik dengan alat-alat batu berupa kapak perimbas. Tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan, Jawa Timur, Lahat Sumatera Selatan, Awang Bangkal Kalimantan Selatan, Sukabumi Jawa Barat, dan Bombong Jawa Tengah. Kebudayaan Ngandong identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Ngandong disebut dengan kebudayaan tulang. Teknik pembuatan alat-alat batu. Nah, seperti apa sih cara membuat alat-alat batu tersebut? Teknik pembuatan alat-alat batu yang digunakan pada masa praaksara yaitu teknik pemangkasan, teknik Levallois, dan teknik upam. Teknik pemangkasan dilakukan dengan cara memangkas batu menggunakan martil batu untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangan.
Teknik Levallois adalah teknik pembuatan alat serpih batu yang menghasilkan dataran pukul berfasad atau berbidang-bidang. Di Indonesia menggunakan teknik Levallois ditemukan pada peninggalan alat-alat serpih dari kebudayaan Pacitan. Teknik upam adalah teknik mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batuan andesit. Ini ya contohnya. Pembuatan tempat tinggal. Tempat tinggal mulai dikenal manusia purba setelah hidup secara menetap. Tempat tinggal manusia pada masa praksara berkaitan erat dengan penemuan Kecok Kemondinger dan Abrisosrojo. Ya, apa itu Kecok Kemondinger dan Abrisosrojo? Ya, Kecok Kemondinger adalah sampah dapur, merupakan timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan sekitar Kecok Kemondinger seperti kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Ini gambarnya sampai menggunung ya. Terus Abrisosrojo adalah gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba karena berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Nah, itu ya. Sekarang ke pengolahan logam pada masa praksara, yaitu teknik pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu berupa campuran antara timah dan tembaga. Masyarakat pada masa praksara mengenal dua teknik pengolahan logam perunggu, yaitu teknik ajir perdu dan bivalve. Teknik ajir perdu disebut teknik cetak lilin karena model dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Teknik ajir perdu digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan rumit. Teknik bivalve disebut juga teknik setangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu. Cetakan ini dapat dipakai berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Dua setangkup atau bivalve. Terus ini ajir perdu ya. Ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kepercayaan. Apakah manusia zaman purba atau zaman praksara sudah mengenal sistem kepercayaan? Sudah ya, jawabannya dibuktikan dengan beberapa penemuan hasil-hasil kebudayaannya. Nah, jadi kepercayaan manusia purba mulai muncul sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman Megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhur. Nah, ini ada beberapa sistem kepercayaan. Yang pertama yaitu animisme. Apa itu animisme? Animisme adalah kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Jadi mereka ini menyembah roh nenek moyang mereka ya. Nah, terus dinamisme adalah percaya bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib ya. Maka dari itu kadang ada pemujaan-pemujaan di tempat-tempat tertentu seperti batu dan pohon yang besar ya, seperti itu. Nah, itu masih ada sampai sekarang ya. Terus totemisme, yaitu kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Itulah sistem kepercayaan pada zaman praksara. Ada 3 itu ya. Penguburan jenazah ya. Selain melakukan berbagai ritual dan pemujaan terhadap roh nenek moyang,
masyarakat mengenal sistem penguburan bagi orang meninggal. Sistem penguburan pada masa ini yaitu penguburan primer dan sekunder. Penguburan primer atau penguburan langsung, jadi mayat hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti candi gerabah atau peti batu. Sedangkan penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung, yaitu dalam sistem ini mayat dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah mayat menjadi kerangka, kuburannya digali dan kerangka diambil untuk dibersihkan, kemudian diletakkan dalam wadah berupa tempayan atau sarkofagus dan dikubur kembali disertai upacara penguburan. Nah, ini hasilnya ya. Benda-benda pemujaan. Seiring munculnya kepercayaan masyarakat pada masa praksara membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Apa saja itu? Benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang, kekuatan benda-benda gaib, dan kekuatan alam. Benda-benda pemujaan mulai muncul pada zaman megalitik, yaitu benda-benda pemujaan pada masa ini berukuran cukup besar ya. Benda-benda tersebut yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, kemudian gerundak, dan kubur batu. Nah, ini contohnya. Kreativitas pada masa praaksara ya. Mereka bisa menciptakan teknologi yang sangat sederhana untuk untuk bergelut dengan alam ya, seperti tadi menciptakan api ya, terus membuat kapak dari batu, alat-alat dari batu dan lain sebagainya. Nilai kreativitas manusia pada masa praaksara dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saat manusia membutuhkan alat untuk memotong dahan pohon atau daging, manusia menciptakan alat semacam pisau yang terbuat dari bahan batu. Dengan mengenali kondisi alam dan belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat paling sederhana. Nah, ini menciptakan api ya, terus menyayat makanan atau apa itu ya, menciptakan alat dari batu, ilustrasinya. Selanjutnya mereka juga menjaga lingkungan alam ya. Pemenuhan kebutuhan makanan manusia sangat bergantung dengan alam. Oleh karena itu mereka cenderung turut menjaga lingkungan alam. Ketergantungan terhadap alam membentuk pola pikir dan kebiasaan manusia pada masa praaksara. Manusia pada masa praaksara cenderung aktif menjaga lingkungan. Apabila alam rusak, konsekuensinya mereka kesulitan mendapatkan makanan. Pada masa praaksara masih banyak contoh kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keselarasan dengan alam. Contohnya masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman hutan Jambi dan suku Baduy di Banten. Nah, kebetulan pada upacara pada saat pidato di MPR, presiden kita tahun ini menggunakan baju khas dari suku Baduy ya. Tuh. Maka dari itu masa praaksara aja belum mengenal tulisan aja mengenal menjaga lingkungan alam, apalagi kita yang seorang pelajar ya, yang berintelektual, yang belajar beberapa tahun. Maka dari itu kita harus lebih baik dari manusia praaksara ini ya, seperti itu. Selain menjaga alam, mereka juga menjaga hubungan yang sosial yang harmonis. Adanya upacara penguburan menunjukkan manusia pada masa praaksara mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kepercayaan yang dianut bersama-sama. Mereka hidup secara berkelompok di gua-gua. Kondisi tersebut mendorong munculnya hubungan sosial dalam masyarakat.
kesimpulannya apa materi kita kali ini? Jadi yang pertama ya, nenek moyang bangsa Indonesia ya, itu ada beberapa teori, ada beberapa bangsa yang mendiami Nusantara ini, yang mendiami bangsa kita ini ya. Banyak ras, banyak suku, banyak budaya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda Pancasila harus selalu menjaga kebinekaan ya, menjaga persatuan dan kesatuan ya, seperti itu. Terus yang kedua yaitu manusia praaksara itu selalu berkembang ya, selalu berkembang sesuai dengan kemampuannya, dari yang paling sederhana sampai yang tertinggi. Jadi manusia itu selalu berkembang. Maka dari itu kita sebagai manusia juga harus juga berkembang ya, kemampuan, pemikiran, mindset ya harus selalu berkembang. Teknologi juga berkembang pesat juga ya. Jadi kalau setiap tahun tidak ada perubahan dalam diri kita, maka diri kita itu dalam kerugian yang besar. Maka dari itu, ayo anak-anakku terus mengembangkan pola pikir ya, pemikiran dan lain sebagainya, dengan cara kita banyak-banyak belajar, banyak-banyak menambah pengetahuan, wawasan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, dengan cara berliterasi ya, tidak hanya membaca tapi juga memahami maksud dan isi dari literasi tersebut ya. Terus yang kedua adalah karakter Pancasilanya, yang termasuk yang terkait dengan materi ini apa ya, seperti di awal tadi. Jadi kita itu banyak suku, banyak budaya, banyak bangsa yang mendiami dari Sabang sampai Merauke ya. Ada ras Bedoid tadi, terus bangsa Melayu ya, Melanesoid, Bedoid dan lain sebagainya. Mereka kita dibedakan berdasarkan ras, ciri-ciri fisik ya. Maka dari itu meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua ya, tetap Pancasila, tetap bangsa Indonesia ya, seperti itu ya. Demikian ya anak-anak kesimpulan materi kita kali ini ya, bisa kalian simpulkan sendiri ya, nilai-nilai hikmah yang ada pada materi ini ya, seperti itu. Selanjutnya tugas kali ini adalah yang pertama, silahkan dikerjakan soal 3 soal ini ya. Yang pertama, mengapa manusia purba memilih tempat tinggal di tepi sungai, tepi danau, di tepi pantai atau di gua-gua? Kenapa? Alasannya apa? Yang kedua adalah jelaskan sistem ya, kepercayaan pada masa praaksara. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan di materi ya. Ada berapa tadi? Ayo. Yang ketiga ada apa nilai-nilai atau hikmah yang bisa kita ambil dari materi kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia? Banyak sekali nilai-nilai atau hikmah yang bisa kita ambil dari materi kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia ya, untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan selanjutnya. Karena kita belajar sejarah itu untuk kehidupan yang lebih baik di masa akan depan. Demikian materi kita kali ini. Apabila kurang paham silahkan tinggalkan chat di kolom komentar ya. Apabila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.